Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, CGP Angkatan ke-6 Kota Sukabumi, pada kesempatan kali ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual melakukan praktek coaching di bawah bimbingan fasilitator Ibu Tarti Andriani dan pengajar praktik Ibu Ita Sartika. Pada skenario kedua ini, saya Trisnawati Herliandini sebagai observer, Ibu Dewi sebagai coach, dan Ibu Nura Puspa sebagai coach. Baiklah, langsung saja kita akan praktek coaching ini, yaitu yang pertama saya akan mengajukan beberapa pertanyaan rubrik penilaiannya. Yang pertama, saya ingin tahu tujuan Ibu Dewi dalam proses coaching ini apa? Tujuan saya dalam proses coaching ini adalah akan menangani peserta didik yang bolos sekolah. Oke, kemudian menurut Ibu Dewi, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengar aktif. Oh, baiklah. Hal apa yang ingin Ibu Dewi observasi secara spesifik dari kompetensi ini? Yang akan saya observasi secara spesifik yaitu tentang ingin memberikan keleluasaan terhadap coach untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialaminya. Baiklah Bu Dewi. Nah, dari yang Ibu sampaikan tujuan di sini ya, indikator kecapaiannya seperti apa gitu yang ingin Ibu dapatkan gitu dari coaching ini? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu ketika murid saya bisa mengungkapkan apa yang dia permasalahkan secara jujur seperti itu. Baiklah, mungkin itu adalah beberapa rubrik penilaiannya. Kita langsung aja ke proses coachingnya. Saya silakan ke Bu Dewi dan ke Ibu Nura. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Rosi. Bagaimana kabarmu hari ini Rosi? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah membaik, sudah sehat kembali Bu. Ada apa ya Bu ya Ibu memanggil saya ke sini? Iya, begini Rosi. Maksud Ibu memanggil Rosi ke sini yaitu Ibu mau membicarakan tentang absensi kamu Ros. Belakangan ini kamu sering sekali alfa. Ada apa? Coba Rosi ceritakan. Ya Bu, sebetulnya belakangan ini saya sakit Bu. Jadi saya tidak masuk sekolah Bu. Oh, kamu sakit? Memang sakit apa nak? Kok sering sekali alfanya? Apa ada sesuatu yang serius sampai kamu sering alfa? Maafkan saya Ibu. Sebetulnya Rosi tidak masuk sekolah karena Rosi takut Bu sama Kak Fiona dan teman-temannya di sekolah. Fiona kelas 9C yang kamu maksud? Iya Bu. Memang kamu ada masalah apa dengan Fiona sampai-sampai kamu sering tidak masuk? Ibu ingin tahu, coba alasannya. Ya Bu, jadi begini Bu. Awalnya kan waktu saya jajan di kantin ya Bu, saya sedang antri Bu. Tapi tiba-tiba Kak Fiona itu datang Bu sama teman-temannya banyakan. Nah Kak Fiona itu tidak mau antri Bu. Jadi akhirnya dia menyerobot barisan saya sambil mendorong saya Bu. Saya kan waktu itu kaget ya Bu ya karena saya didorong. Jadi saya tegur Bu Kak Fiona. Saya menegur Kak Fiona agar Kak Fiona mau antri Bu. Kan yang lain juga antri ya Bu ya di belakang. Jadi saya menegur Kak Fiona dan teman-temannya agar mau antri. Taunya Bu, justru malah saya yang semakin dimarahi oleh teman-temannya Kak Fiona. Maksud saya kan Bu, memberitahu Kak Fiona dan teman-temannya agar Kak Fiona ini tidak menyerobot barisan saya gitu Bu. Dan pada saat itu Bu, sama sekali tidak ada yang membantu saya dan membela saya Bu. Karena semua orang takut Bu sama Kak Fiona. Lalu setelah itu saya pulang sekolah kan Bu ya, saya sering Bu dihadang oleh mereka gitu Bu sama teman-temannya. Kadang saya lagi jalan Bu, sengaja gitu Bu dihalangin sama Kak Fiona sama teman-temannya. Dan saya harus mengikuti perintah mereka Bu. Jadi semenjak itu saya sudah gak mau Bu dibully terus. Jadi saya takut Bu untuk datang ke sekolah. Makanya saya selama ini Bu jarang sekolah Bu karena saya takut sama Kak Fiona sama teman-temannya Bu. Astagfirullahaladzim. Rosi, kenapa kamu tidak cerita?
Bagaimana perasaanmu memendam masalah ini? Saya takut Bu, karena saya diancam. Apabila saya berani melaporkan sama ibu guru, saya pasti akan jadi bulan-bulanan mereka Bu setiap hari. Saya sudah capek Bu sebenarnya. Saya sedih Bu. Saya juga sakit hati karena saya terus dimarahi sama mereka Bu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka kan terlalu banyak Bu. Saya nggak bisa melawan mereka secara sendiri Bu. Jadi itu alasannya. Pantas saja kamu sering tidak masuk sekolah. Lalu bagaimana dengan orang tuamu, Rosi? Apakah mereka tidak curiga kamu sering tidak masuk sekolah? Dan selama kamu tidak sekolah, kamu melakukan apa? Iya Bu, sebetulnya saya juga mau Bu sekolah seperti biasa. Tapi rasa takut saya lebih besar Bu dari keinginan saya untuk sekolah. Dan untuk orang tua saya tidak tahu Bu kalau saya sering bolos. Karena kan mereka kerja ya Bu ya tiap hari. Jadi saya pergi pagi-pagi Bu dari rumah. Kemudian setelah mereka pergi kerja, ya saya balik lagi Bu ke rumah. Jadi mereka tidak tahu kalau saya selama ini sering bolos Bu. Begitu, ibu bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Ini bukanlah hal yang mudah, Rosi. Setidaknya dengan kamu bercerita, ibu jadi tahu apa alasan kamu. Sampai seringkali kamu bolos sekolah. Iya Bu, alhamdulillah. Sekarang saya baru berani Bu bicara sama ibu. Sebelumnya saya nggak berani Bu karena saya takut. Tapi hari ini rasa saya lebih lega Bu karena saya bisa menceritakan kejadian ini kepada ibu. Lalu setelah ini, apa yang ingin kamu lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya sebetulnya ingin sekolah lagi Bu seperti biasa. Tapi ya itu tadi Bu, saya kan masih takut ya Bu ya sama Kak Fiona dan teman-temannya. Saya ingin minta bantuan ibu Bu agar saya bisa terlepas gitu Bu dari gangguan dan bulian mereka. Karena saya tidak sanggup Bu untuk merasakan bulian ini terus-terusan gitu Bu. Saya juga mungkin karena saya sekarang sudah berani ya Bu ya bercerita. Rencana saya sih Bu, saya ingin melaporkan kejadian ini kepada guru BK Bu agar ada penanganan gitu Bu. Yang mudah-mudahan dengan saya bicara ke guru BK ini akan menjadi pertolongan saya Bu agar saya merasa aman ketika saya berada di sekolah gitu Bu. Oh ya, baiklah kalau begitu, ibu pasti akan membantu kamu dan menemani kamu sampai masalah ini ditangani oleh guru BK. Karena pembulian di sekolah ini memang tidak boleh terjadi dan harus secepatnya dihentikan. Bagaimana kalau hari ini kita sama-sama ke ruang BK untuk melaporkan kejadian yang sudah kamu alami? Iya Bu, menurut saya sih lebih cepat lebih baik ya Bu. Karena saya juga kan sudah lama ya Bu bolos sekolah. Saya capek Bu kucing-kucingan terus sama Kak Fiona dan teman-temannya. Mungkin kalau Ibu mau menemani saya menyampaikan ini ke guru BK, ini bisa jadi efek jerah Bu buat mereka agar tidak ada korban lagi setelah saya ini Bu. Seperti itu Bu yang saya inginkan. Baiklah kalau begitu. Nah, ini sudah menjadi kewajiban ibu juga sebagai wali kelas kamu dan sebagai pengganti orang tua kamu di sekolah. Oleh karena itu, kamu tidak usah sungkan lagi ketika kamu mengalami masalah dan berceritalah kepada ibu. Anggaplah ibu sebagai orang tua kamu sendiri. Ya Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu karena Ibu sudah mau mendengarkan masalah saya yang menurut saya ini adalah masalah terberat saya Bu untuk saat ini. Karena orang tua saya juga kan Bu tidak tahu ya. Untuk masalah ini saya ingin meminta bantuan Ibu untuk ke guru BK dan untuk masalah absensi saya Bu ke depannya. Mungkin saya akan menemui guru-guru mata pelajaran lain Bu untuk meminta pergantian tugas selama saya bolos sekolah belakangan ini Bu, agar saya dapat mengganti absensi saya yang selama ini bolos Bu. Ya, baik. Ibu senang mendengarnya. Tapi bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang begitu banyak? Sedangkan sebentar lagi, kurang lebih 2 minggu lagi, waktu UTS. Iya Bu, insya Allah saya sanggup untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu guru mata pelajaran lain berikan Bu. Saya berjanji Bu, setelah saya menyelesaikan laporan saya ke guru BK,
saya kan akan bertemu ya Bu ya sama guru-guru lain. Saya akan meminta tugas-tugas susulan Bu untuk mengganti absensi saya. Kalaupun saya harus begadang, saya nggak apa-apa Bu. Yang penting saya ingin mengerjakan tugas ini sampai selesai Bu, agar absensi saya menjadi terpenuhi kembali. Dan jam istirahat saya juga bisa saya gunakan Bu untuk mengerjakan tugas. Kalau perlu ketika pulang sekolah juga saya akan bekerja lebih keras Bu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut Bu. Seperti itu keinginan saya. Baiklah, kalau begitu saya juga akan membantu untuk menemui guru-guru mata pelajaran lain dan menjelaskan alasan kamu tidak masuk sekolah. Baiklah, semoga kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Ya, karena sebentar lagi akan UTS. Seperti itu ya. Lalu saya juga akan berencana untuk menjelaskan pada guru lain dan juga ingin ada semangat baru buat diri kamu sendiri untuk tetap masuk sekolahnya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Terima kasih juga atas perhatian Ibu terhadap saya. Karena saya sudah banyak absensinya Bu 1 bulan ini. Mungkin tanpa pemanggilan Ibu saat ini, saya belum tentu berani Bu untuk menyampaikan kebenaran ini kepada Ibu. Kalau begitu Ibu, saya mohon izin pamit. Mengenai ide saya tadi Bu, secepatnya akan saya lakukan mulai besok. Dan saya juga tidak mau lagi Bu mengorbankan sekolah saya hanya karena rasa takut ini Bu. Iya, tidak terasa ya nak, sudah jam 13.00. Sudah saatnya kita pulang. Maaf ya, kamu jadi pulang terlambat. Tolong selalu beri kabar Ibu apabila kamu ada suatu hal yang terjadi. Dan Ibu tunggu progres tugas-tugas kamu ya. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu. Saya izin pamit Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Baiklah Ibu Dewi, sudah bagus ya barusan Bu Nura sama Bu Dewi untuk proses coachingnya. Nah di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kembali ke Bu Dewi. Setelah proses coaching barusan, apakah indikator atau tujuan yang Bu Dewi di awal itu sudah tercapai apa belum? Gitu, antara sudah coaching antara Bu Dewi dengan Bu Nura barusan. Ya, yang barusan yang sudah saya lakukan sudah sesuai, yaitu tadi kompetensi untuk mendengarkan aktif ya, di mana saya sudah mendengarkan apa permasalahan yang coach ungkapkan, dan coach juga sudah terbuka dengan apa permasalahan yang dialaminya, seperti itu. Oh iya betul. Barusan juga ya oleh saya diperhatikan gitu bahwa antara adanya perbincangan antara dua belah pihak sehingga saling mendengarkan aktif gitu ya. Nah untuk selanjutnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nih dari kekurangan yang barusan nih, dari proses coaching barusan, apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh ya Bu. Dimana mungkin kondisi saya ini di kelas masih ada siswa juga yang aktif, jadi di depan tadi ada sempat hilir mudik, jadi ada sedikit terganggu, jadi di situ saya merasa saya kehadiran penuhnya masih perlu dikembangkan. Berarti untuk kedepannya Ibu Dewi kalau mau melakukan proses coaching itu harus memilih ruangan yang tepat berarti ya. Jadi kedepannya biar ada dua belah pihak ini ada kesadaran penuh, tidak terganggu oleh hal yang lainnya, sehingga proses coaching ini akan berlaksana dengan baik. Baiklah, mungkin itu adalah proses coaching untuk skenario kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek coaching yang sudah kami lakukan berkenaan dengan tugas demonstrasi kontekstual. Semoga praktek coaching yang sudah kami lakukan dapat kami implementasikan dengan baik di sekolah masing-masing dan menjadi salah satu panduan kami untuk menjadi guru yang profesional. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.